Oke guys, kembali lagi dengan Black Helpa. Di sini aku mau sedikit cerita ya. Jadi videoku sebelumnya kayak garing gitu. Kayak mungkin karena baru pertama kali ngevlog ya. Kemudian mungkin karena nggak ada backsound di videonya. Jadi kalau aku selalu pasang backsound di videoku sebelum-sebelumnya, itu selalu kena copyright. Jadi ya kalian tonton aja lah ya, gak usah pakai sound walaupun garing gitu. Jadi ini kita akan membahas mengenai ban dengan velg. Jadi kita akan mereview velg ini dan juga ban ini. Oke guys, jadi ini gak usah dipedulikan ya hujannya, masih rintik-rintik aja nih, belum deras. Jadi lanjut kita balik ke velg dengan bannya ya. Jadi velgnya itu udah aku ganti depan belakang menggunakan VND ring 14. Begitu pula dengan ban depannya udah full set, udah diganti dengan ukuran ban belakang itu 100/80 dan depan 90/80. Nah jadi velgnya itu yang VND Neo Speed ya, atau kalau orang-orang bilang itu bintang laut. Nih begini tampak velgnya. Jadi velg ini dan juga ban ini sepaket ini udah aku gunakan mungkin kurang lebih hampir 5 bulan berlalu. Kemudian timbul lagi pertanyaan kan, apakah menggunakan velg dan juga ban yang kecil ini enak gitu dibandingkan menggunakan ban standar atau ban gambot, kalau kata orang-orang bilang ban fuso. Nah jadi kalau untuk perbandingan nyaman ban ini ya dan velg ini, jadi jauh lebih nyaman sebenarnya, lebih enak ban gambot ya, ban gede. Karena kalau kita nabrak lubang atau melewati jalan jelek itu lebih enak ketimbang menggunakan ban kecil, itu udah pasti. Dan juga kalau untuk bobot velg ini VND dengan velg standar itu jauh lebih ringan velg ini ya. Kalau velg standar itu bobotnya lebih berat. Jadi kalau dari bobot itu lebih enak ini. Kalau dalam nyari akselerasi gitu kan lebih ringan tuh jadi bobot motor, karena velgnya udah diganti ke yang lebih ringan gitu. Dan juga ban juga ngaruh juga sih sebenarnya kalau misalnya ganti ke kecil. Jadi kayak istilahnya akselerasinya lebih nambah. Karena kan ngedownsize ban juga tuh. Jadi lebih enak. Lebih agak enak lah akselerasinya. Nah kemudian juga dari pemakaian selama kurang lebih hampir 5 bulan ini, velgnya aman nggak ya? Jadi kalau ditanya aman, udah aku pakai touring, terus juga dipakai jalan jauh, sering dipakai jalan jauh juga gitu. Dengan kilometer mungkin ya udah ribuan lah, paling 2000 atau 3000 berlalu menggunakan velg ini gitu. Jadi kalau untuk velg ini kondisinya masih aman. Kalau peyang sih enggak ya, peyang enggak, cuman paling cobel-cobel aja gitu, baret-baret ya, kena batu-batu kerikil gitu, entah batu-batu yang memang di jalan kita nggak tahu gitu kan. Kemudian juga bicara tampilan ya, kalau tampilan sebenarnya kalau kita ganti velg variasi ini lebih menarik gitu, lebih kece dibandingkan velg standar. Yang namanya velg variasi ya kan, tergantung selera kita, tergantung orang yang ngelihat juga. Jadi kalau untuk ganti-gantikan memang velg variasi gitu. Nah tuh ada juga yang bilang, bang velg ini aman nggak ya kalau dipakai touring ya? Juga banyak isu-isu velg VND ini gampang peyang, gampang baling gitu. Lebih kuat velg standar. Jadi balik lagi ya, itu tergantung dari tekanan anginnya, si anginnya. Jadi kalau misalnya tekanan anginnya itu kurang, jadi mungkin velg itu gampang mengalami kerusakan gitu komponen dari bahan velgnya. Karena kan yang namanya angin itu kan harus sesuai gitu, nggak keras nggak kencang untuk dipakai harian, daily gitu. Jadi sehingga kita juga kalau udah pakai velg maksudnya velg variasi ini, kita wajib juga selalu mengecek si tekanan anginnya. Kalau misalnya kita selalu pakai motor ini, mungkin selalu dicek lah gitu, mungkin seminggu sekali. Itu kalau misalnya kita sering bawa motor di jauh. Kalau misalnya biasanya sih 1 bulan atau tergantung berapa ribu kilometer gitu. Tapi kalian cek-cek bisa menggunakan tangan juga gitu kan, biar supaya velg ini aman aja gitu, aman aja. Oh iya, ini juga velgnya udah pernah ngebantai lubang besar ya, dalam kondisi hampir hilang kendali juga. Kalau hilang kendali mungkin ya kecelakaan tunggal jatuhnya. Itu mungkin lagi posisi agak-agak ngebut lah, nggak nampak yang namanya malam juga kan. Salahku juga sih karena nggak tahu, nggak hafal map gitu. Jadi ya kebantai lah
lubang itu. Setelah itu besok paginya aku cek ternyata masih aman guys. Jadi dari cek belum baling juga. Ya itu mungkin balik lagi ya kayak tadi aku bilang, itu cek juga tekanan anginnya. Oke, jadi pertanyaan terakhir tuh mungkin ya harga ya. Jadi kalau bicara harga, ini kebetulan velgnya ini udah PNP punya Aerox Alpha ya. Jadi tinggal pasang aja plug and play tanpa bubut-bubut, tanpa bosing-bosing. Jadi kalian tinggal bawa velgnya, bawa bannya, tinggal pasang aja jasa. Untuk harga sendiri tuh mungkin kisaran 2,1 ya. Aku belinya di official VND-nya langsung di toko Ren. Beda juga dengan standar. Standar juga kan dia kan lebih berat, otomatis ya lebih tahan lah ketimbang yang variasi. Cuman itu balik lagi yang kayak tadi, yang namanya velg kalau misalnya tekanan anginnya kurang itu bakalan mengalami kerusakan ya, mungkin peang atau baling gitu, kayak istilah kita nabrak lubang ya. Yang tadi udah akselerasinya udah, tampilan juga udah di velg VND ini. Mungkin kalau dari segi ketahanan ya mungkin karena belum ada setahun juga, jadi ya masih aman-aman aja lah selama kurang lebih 5 bulan ini gitu. Oke, jadi mungkin terakhir kali ini aku bilang kalau kalian mau nyari velg ya cari aja lah velg yang PNP untuk Aerox Alpha, biar supaya tinggal terima beres aja gitu, karena kan udah plug and play tinggal pasang. Tapi kalau kalian memang mau pengen ngebet, aku mau velg yang ini karena dia belum PNP, ambil aja punya NMAX Neo. Ingat ya guys, kalau mengambil variasi Aerox Alpha tuh kiblatnya ada di NMAX Neo ya. Jadi kalau seperti shock juga, kemudian juga dari knalpot dan juga dari velg. Jadi velg itu kalau kita pakai punya NMAX Neo, belakangnya itu PNP tapi depannya tidak. Depannya itu kita harus menyesuaikan, mungkin dipasang bosing-bosingan atau dibubut, tetap masuk kok, cuman harus disesuaikan di bagian depan, belakangnya sudah PNP gitu. Oke lah guys, mungkin sekian aja dari velg dan juga ban yang kupakai ini ya. Jadi buat kalian yang masih bingung atau mungkin yang masih mau nanya-nanya, mungkin boleh kalian komen aja di kolom komentar. Dan juga guys, jangan lupa follow juga akun TikTokku yaitu Blacky Alpha. Dan jangan lupa like, subscribe, and jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya guys. Jadi kalau kalian ada mau nanya konten selanjutnya apa ya, kalian komen aja biar aku balas juga buat konten dari requestan kalian gitu. Oke, thank you semua yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Ciao.